Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali belajar studi kristalisasi kitab 1 Samuel. Jadi saya ulangi sedikit dulu, kristalisasi itu maksudnya suatu proses menuju benda-benda kristal. Yang kalau diterapkan dalam perihal literatur itu artinya suatu studi yang suatu proses untuk mempelajari tema-tema utama, ya, main poin-poin utama dalam satu kitab. Itu proses kita angkat. Jadi supaya kita mendapatkan tema-tema penting dari kitab itu. Dalam 1 Samuel ini kita sudah sampai ke tema yang ke-20. Kali ini adalah kasusnya itu para imam di Nob yang dibunuh, ya. Ceritanya sederhana aja. Jadi Saul itu sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan sudah mengurapi Daud, dan itu ketika itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya. Ini Daud lari ke Nob juga, termasuk ke Gad, ke Gua Adulam. Nah, suatu ketika Daud datang ke Nob. Nob itu suatu kota dekat dengan Yerusalem itu. Dia di Nob ini ada para imam di situ, ya. Jadi ceritanya begini, tadinya kan di Shilo itu daerah Efraim, itulah tabut itu dibawa oleh Yosua, taruh di situ, di Shilo itu, ya. Dan kita tahu kasusnya ada Imam Eli di sana yang punya anak Hofni dan Pinehas. Nah, itu jahat lah, di dalam 1 Samuel ini diceritakan juga dan dinubuatkan akan dihancurkan keluarga ini, ya. Kemudian kita tahu ceritanya Israel perang dengan Filistin, Hofni dan Pinehas mati dan tabutnya itu dirampas oleh orang Filistin, ya. Berapa lama dia tinggal di sana dan dikembalikan lagi, ya, ke daerah Bet Shemesh kalau tidak salah. Tetapi dalam sejangka waktu nampaknya tuh para imam yang di Shilo itu pindah ke Nob, ya, karena ada 85 imam di sini nih, keturunan Eli. Nanti kita lihat ini namanya, ya. Dan di sini ada meja roti sajian, ya. Kalau saudara lihat nanti Kemah Suci itu, memang kelihatan tidak semua benda itu yang dibikin Musa ada di dalam tanah perjanjian itu. Tapi yang tabut jelas ada, ya, waktu zaman itu, ya. Jadi di sini kita tahu di sini ada meja ada pembasuhan, mesbah bakaran yang bagian luar itu. Nah, bagian dalamnya ada kandil itu, ya, ada dupa, dan ini ada meja roti sajian, artinya dikasih roti sejangka waktu, rotinya nanti diganti gitu. Ini yang nanti diminta Daud, ya. Nah, kemudian di ruang Makudus itu ada tabut, itu ada tongkat mana dengan dua loh batu itu, loh perjanjian. Nah, jadi ceritanya begini, Daud tuh lari kan dia dari Saul karena dikejar. Kemudian dia datang ke Nob. Ya, di situ dia ketemu sama imam, di sini namanya Ahimelek. Nah, Ahimelek bin Ahitub. Coba dulu saya kasih tahu dulu siapa ini Ahimelek bin Ahitub, ya. Ini ada imam, kalau di Shilo kan Imam Eli itu, ya, punya anak Hofni dan Pinehas. Pinehas ini mati ketika istrinya hamil. Nah, hamilnya itu makanya istrinya lahirlah anak. Si istrinya Pinehas ini menyebutnya Ikabod namanya. Ikabod itu kan kemuliaan. Ikabod itu hilang kemuliaan Tuhan karena mertua suaminya sudah mati dan tabut dirampas, ya. Jadi dia namakan itu Ikabod. Nah, Ikabod ini punya saudara, kelihatannya, ya. Kelihatannya ini apakah si istri Pinehas menikah lagi atau memang si Ahitub ini saudara Ikabod sudah lahir lebih dulu, ya. Kita tidak tahu itu. Pendeknya dikatakan Ahitub itu adalah saudaranya Ikabod. Ahitub ini punya anak dua yang namanya Ahia dan Ahimelek. Inilah Ahimelek yang dipanggil Saul itu untuk dia bicara itu. Ahimelek nanti punya anak lagi, Abiatar, yang lolos dari pembunuhan itu, ya. Jadi ceritanya begini, waktu Daud datang ke Nob, ya, ketemu dia sama Ahimelek, dia tanya ada nggak di sini sesuatu yang bisa dimakan dengan beberapa orang Daud punya pengikut sedikit, ya. Dia
Ahimelek bilang tidak ada apa-apa di sini, tapi kalau ada roti kudus, roti sajian itu, ya sudah, kata Daud, asal kata Ahimelek, asal orang-orangmu kudus, ya jangan bergaul dengan perempuan. Udah, diambil lah itu roti itu, kasih ke Daud. Kemudian tanya lagi Daud, di sini ada lagi yang lain nggak? Ada pedang Goliat itu, ya. Diambil juga sama Daud, dan Daud bertanya tentang Tuhan tentunya melalui petunjuk Tuhan melalui Ahimelek ini. Karena itu imam itu pakai baju efod, dia bisa pakai urim tumim, dia bisa menentukan mana kehendak Tuhan bagi seseorang, ya. Jadi setelah itu Saul, ceritanya ini ada Doeg, seorang yang namanya Doeg, ini seorang Edom. Ini pengawas gembala Saul ada di situ ketika Daud itu datang ke Nob, ada Doeg di situ. Ya. Nah, si Doeg ini karena dia pegawai Saul, dia datanglah kepada Saul, mereka sedang berkumpul ini Saul ini. Dia bilang, "Coba dengar, hai orang-orang Benyamin." Ini Saul ngomong, ya. "Lihatlah," katanya, "apakah anak Isai itu, maksudnya Daud, bisa memberikan kepadamu ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala pasukan 1000 pasukan teratus?" Artinya Saul bilang gini, seandainya lah Daud itu yang menjadi raja, karena Saul kan merasa Daud ini saingannya. Seandainya lah Daud itu jadi raja, apakah kamu akan mendapat ladang-ladang dan jabatan? Jadi uang dan jabatan lah ini yang ditawarkan kepada si Saul ini, kepada suku Benyamin. Karena Saul kan dari Benyamin, dia lebih banyak ngangkat pegawainya tuh orang-orang Benyamin. Nah, kemudian terus Saul bilang gini, "Kamu tahu enggak itu si anak Isai itu mengadakan mengikat itu si Jonathan itu, ya. Apakah seorang dari kamu apakah tidak seorang pun dari kamu yang cemas karena aku?" Ya. Artinya engkau enggak memikirkan aku ini punya musuh Daud, sementara Daud sudah ikat persahabatan dengan Jonathan anaknya. Kemudian menjawab si Doeg ini, orang Edom itu, dia bilang, "Oh, aku tahu Daud itu datang ke Nob. Dan Ahimelek di sana ngasih roti sajian, menanyakan Tuhan dan sebagainya." Panggil sama si Saul, panggil dulu ke si Ahimelek ini, ya. Dipanggil Ahimelek, ditanyalah sama si Saul, "Apakah benar Daud datang begini-gini?" Ya, Ahimelek jujur. Nah, Saul bilang, "Kau nggak tahu nggak itu orang itu sedang lari dari aku, mengadakan persepakatan dan sebagainya, ya." Loh, Ahimelek bilang, saya nggak tahu, katanya. "Bukankah dia itu menantu raja, dia orang kepercayaan?" Langsung si Saul ini menyalahgunakan jabatannya, dia langsung putuskan, "Engkau harus dibunuh," katanya kepada Ahimelek. "Seluruh keluargamu juga." Ada 85 orang di situ kumpul, ya, imam pakai baju efod, ya, baju imam itu. Saul langsung suruh tentaranya itu, "Ayo bunuh." Nggak mau tentaranya karena ngeri keputusan Saul ini. Saul ini begitu makin rusak, dia menyalahgunakan jabatannya sebagai raja, memerintahkan untuk bunuh itu para imam. Nggak ada rasa belas kasihan atau rasa takut. Ini kan dia mencari ini imamnya kayak sekarang itu, kalau orang masih takut sama kayak hamba Tuhan itu, kayak pendeta. Ini nggak ada lagi. Saul itu udah bunuh, tapi bentaranya nggak mau. Pegawainya nggak mau, karena ini keputusan gila ini. Masa karena begitu main langsung bunuh semua? Nah, tapi si Doeg ini, "Ayo engkau lah parang." Wah, iya, si Doeg namanya orang Edom, ya orang asal dia bikin, yang penting tuanku senang. Diparang sama dia ada 85 orang. 85 yang pakai baju efod, ya. Bukan cuma itu aja, Saul lebih gila lagi. Dia bunuh seluruh penduduk Nob, kota imam itu, ya, dengan mata laki mau perempuan, kanak-kanak, anak yang menyusu, lembu, keledai, domba dibunuh. Tuh saudara lihatin. Emang kalau orang udah nggak ada lagi pengurapan, nggak ada lagi roh Tuhan, ini punya jabatan lagi, tapi ngeri sekali. Ingat ya, ketika roh Tuhan undur dari Saul, Saul masih menjadi raja belasan tahun sampai nanti dia mati. Jadi dia punya jabatan tanpa pengurapan Roh Kudus. Ngeri dia keputusannya. Ya. Main bunuh, 85 imamnya dibunuh, dan penduduknya itu yang nggak salah, nggak tahu menahu tuh, dihajar begitu habis, ya. Nah, tapi saya melihat kenapa itu keturunan Eli itu dibunuh, ya.
begitu banyak ya. Tadinya dia di Shilo, keturunan itu lari dia ke Nob itu kan. Jawabannya memang sudah dinubuatkan juga ya, ada di Samuel, kan udah diputuskan itu Imam Eli itu keluarganya akan disiplin, dihajar Tuhan, ngeri sekali karena si Eli ini, Imam Eli ini membiarkan Hofni dan Pinehas tidur dengan perempuan-perempuan yang dilayani di kemah. Juga si Eli ini rakus ya dengan uang. Jadi uang dan jabatan juga disalahgunakan oleh si Eli ini dan Hofni Pinehas ya. Sehingga diputuskanlah di sini di pasal 2 ini kita melihat keputusannya bahwa dikatakan di sini, aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu ya. Ini keputusan Tuhan atas Eli ya dan keluarganya dan kaumnya bahkan. Jadi peristiwa Saul membunuh para imam Nob itu di satu sisi memang Saul menjalankan penghakiman Tuhan untuk keluarga Eli. Tapi bukan berarti Saul benar. Saul hanya menjadi alat saja ya. Enggak benar Saul itu ya dengan membunuh itu ya. Tapi itulah dipakai Tuhan lah kesalahan Saul untuk menghakimi si keluarga Eli ini. Kalau saya melihat peristiwa ini, kejadian ini penyalahgunaan, kalau saya beri judul ini ya, dan itu memang judul kita. Penyalahgunaan uang dan jabatan. Secara khusus jabatan itu adalah Eli itu adalah imam dan Saul itu raja. Karena jabatan dalam Israel itu ada nabi, ada imam, ada raja, ya. Nah, jadi judul ini sekarang kita ambil temanya begini. Penyalahgunaan uang dan jabatan. Kalau uang itu khususnya si Eli itu rakus dia ngambil korban-korban persembahan yang orang Israel bawa itu. Kalau Saul kasusnya kalau uang dia kasih orang Benyamin itu ladang-ladang semua, pokoknya disumpel dengan pemberian lah. Maka sampai dibilang kalau si Daud itu anak Isai jadi raja, dia bakal ngasih begini sama kamu. Jadi kau bela aku ya, kira-kira begitulah ya. Ya, jadi tema kita adalah penyalahgunaan uang dan jabatan di antara umat Tuhan ini kan Israel ya. Oke. Sekarang kita aplikasikan. Karena kalau firman Tuhan kita gali dulu fakta-fakta ya, kita teliti dulu, kita survei dulu, setelah itu kita harus terapkan di sini karena ini konteksnya kan perjanjian lama. Ya. Gali dulu di situ sesuai konteksnya, kemudian terapkan sesuai konteks perjanjian baru di sini. Pertanyaannya, kalau ini umat Tuhan tuh Israel itu simbol dari gereja ya kan, umat Tuhan ya sama-sama nih. Nah, pertanyaannya, apakah uang dan jabatan itu ada juga di dalam konteks gereja itu, perjanjian baru? Nah, ini yang harus kita mau bahas lagi. Karena kalau dalam dunia kekristenan, saudara jangan tutup mata lah. Penyalahgunaan uang dan jabatan itu berlimpah. Lembaga-lembaga kekristenan berlimpah kesalahan atau penyalahgunaan uang dan jabatan. Ya. Pertanyaannya lagi, apakah memang jabatan-jabatan itu direncanakan Tuhan semula ada di dalam gereja? Pertanyaannya itu penting. Ya, kalau dalam konteks Israel perjanjian lama memang jabatan itu ada sebagai simbol. Ya, karena perjanjian lama simbol. Ada jabatan raja. Karena memang itu simbol ya. Daud. Ada juga jabatan imam. Ada juga jabatan nabi. Ada memang, ya. Tapi di sini pertanyaannya, gereja mula-mula, kita mulai dulu ya, di gereja mula-mula. Siapa yang memimpin dalam gereja mula-mula? Gereja mula-mula itu awalnya dipimpin oleh para rasul tentunya, tapi kemudian tiap kota itu dipimpin para penatua. Nah, istilah penatua itu yang diterjemahkan penatua atau penilik bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris elders ya.
atau bishop, ada juga yang mencoba begitu ya. Tapi istilah Yunani yang digunakan untuk para pemimpin ini dalam gereja mula-mula itu bukan jabatan, tapi orang dan fungsinya. Pertama, presbuteros. Itu istilah Yunani pertama yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Kita nggak bahas itu, cari-cari lah. Ini kan bukan studi kata ini. Ini kita belajar kristalisasi, studi kristalisasi. Jadi, presbuteros itu artinya orang yang tua. Bukan hanya tua, tapi dewasa rohaninya. Seorang yang berpengalaman. Ya, seorang yang dewasa lah ya. Presbuteros. Yang kedua, istilah yang diterjemahkan penatua atau penilik itu atau elders atau bishop itu adalah episkopos. Epi itu atau satu dimensi yang lebih tinggi, skopos itu melihat. Jadi ini bicara fungsi. Fungsi daripada orang tua yang dewasa ini adalah melihat dalam dimensi yang lebih tinggi. Kalau ada serigala-serigala ganas menyerang domba-domba. Domba-domba tidak bisa melihat karena matanya dimensinya dimensi rendah dia, belum dewasa toh. Kalau ini presbuteros dia udah dewasa, udah tua, dia bisa melihat. Nah, episkopos itu fungsinya, presbuteros itu orangnya. Sama sekali tidak bicara jabatan. Ya, nanti saya mau jelasin jabatan itu datangnya dari mana. Atau organisasi. Ini kan organisme nih, ya. Jadi kalau ditanya lagi, kan ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Iya ada itu, tapi itu pun fungsi karena dia hanya memperlengkapi fungsinya. Enggak bicara jabatan. Ya, karena Yesus tegas bilang, di antara kamu jangan ada seorang pun disebut pemimpin. Apa maksud Yesus nggak ada pemimpin? Apa emang nggak ada pemimpin? Ada orang Yesus sendiri kok yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi dia bilang, di Matius bilang, jangan ada seorang pun disebut pemimpin di antara kamu. Ya, mari saya baca dulu ya, barangkali supaya kita tahu ini ya. Bedanya antara konteks Perjanjian Lama dengan konteks Perjanjian Baru. Karena dunia kekristenan itu memang campuran antara yang lama dan yang baru. Dunia kekristenan itu begitu. Hukum-hukumnya juga masuk ya, perpuluhan ya, buah sulung. Jabatan-jabatannya juga masuk ya. Dibilanglah di sini imam atau Lewi, kami orang Lewi macam-macam. Oke lah, kita lihat dulu ya di sini ya. Perhatikan ini. Yesus bilang ya. Saya sedang bicara rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, presbuteros dengan episkopos itu para pemimpin. Tapi mereka bukan jabatan. Kenapa? Ini saya bacakan ya, Matius 23 ya. Dari ayat konteksnya ini Yesus sedang mengecam ahli Taurat orang Farisi yang punya kursi Musa. Itu jabatan ya, perhatikan nih, ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini artinya apa? Memang jabatan yang dimiliki oleh orang Farisi ahli Taurat, dan mereka menyebutnya itu Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi ya. Imam besar itu Kayafas zaman Yesus itu 70 anggotanya. Ada, tapi ini Sanhedrin ada yang di pusat, ada yang di Yerusalem pusatnya, ada yang di beberapa tempat lagi. Ya. Jabatan memang itu, dan memang itu betul karena itu konteks Perjanjian Lama. Tapi karena orang ini brengsek ini, makanya Yesus bilang, sebab itu, perhatikan ya ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kenapa harus turuti? Karena mereka punya otoritas jabatan. Karena mereka punya kursi Musa. Ya. Itu memang kehendak Tuhan sebagai simbol ya. Tapi nanti di gereja yang lain nanti kita lihat ya. Tapi karena brengseknya nih orang Farisi itu, Yesus bilang ini, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Oke ya, selesai ya urusan dengan konteks Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru, ayat 8. Tetapi kamu, nah ini dia, ada pembalikan dahsyat ya. Yesus bilang ini ahli Taurat orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Karena itu dia udah punya jabatan, hak, otoritas. Karena itu taatin apa aja yang mereka ajarin, tapi jangan taatin perbuatannya. Ayat 8. Tetapi kamu, nah ini dia, artinya gereja nih. Ya.
Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Nah ini, kenapa? Apa nggak ada para pengajar di dalam perjanjian baru? Ada. Tapi pengertiannya tidak ada jabatan, tidak ada otoritas manusiawi di situ, tidak ada. Janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Sama seperti jabatan imam ini. Dalam perjanjian lama ada jabatan imam, tapi dalam perjanjian baru semuanya imam-imam, semuanya saudara. Nggak ada lagi jabatan. Masa kan ada sekarang bilang, saya ini orang Lewi, berhak dapat per bulan dari kamu. Itu lebih dari bodoh menurut saya. Lebih dari bodoh. Kalau bodoh itu kan nipu ya, agak sedikit apalah ya. Kalau nipu itu kan rada pinter gitu. Ini lebih dari bodoh. Karena tahu jelas kalau di Alkitab kita semua gereja itu imam-imam kok. Kita semua saudara-saudara kok. Ya. Nggak ada kursi Musa, nggak ada kursi Petrus istilahnya. Saya pernah dengar itu kalau kata Katolik bilang Petrus itu paus yang pertama. Itu saya pernah dengar dalam satu seminar. Lalu bisa ngebayangin nggak Petrus pakai tupluk begitu gitu, bawa tongkat-tongkat kayak paus itu pakai pakaian. Lucu ya. Ya, itu lebih dari bodoh menurut saya. Lebih dari bodoh, bukan bodoh. Ya, lebih. Karena menipunya nggak pakai otak juga sih, rasional gitu loh. Ya. Udah jelas ini kita bilang tidak ada jabatan, ya. Kemudian lagi, ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi, ya, bapak rohani ke bapak apa kayak enggak ada. Satu bapamu, yaitu dia di surga. Ayat 10 perhatikan, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Bukan enggak ada pemimpin. Rasul Nabi Pinjil Gembala mengajar itu semua pemimpin. Presbyteros dengan episkopos itu pemimpin. Tapi Yesus bilang, jangan diantara kamu disebut pemimpin karena ada satu pemimpinmu. Artinya apa? Artinya tidak ada jabatan yang seperti kursi Musa ini, nggak ada. Itu loh tegasnya Yesus. Ya, perhatikan kalau ngomong itu Yesus itu kan jelas itu kan. Kemudian di sini ayat 11, inilah kesimpulannya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, jadi budak. Kita sudah belajar kemarin tentang Abigail sebagai simbol gereja. Abigail ini betul-betul berlaku seperti budaknya Daud. Ya. Betul-betul dalam arti yang benar. Bukan para pemimpin denominasi yang adalah manajer yang saya bilang itu. Fungsinya manajer kan bikin perencanaan, ya, planning, ya, mengorganisasikan, organizing. Baru memimpin dia, memberikan motivasi apa segala. Juga dia pakai sistem kontrol. Karena kalau nanti ada uang-uang main biasanya sih uangnya dipegang oleh istrinya. Tapi kalaupun sama bendahara itu dilihat tuh. Kerjaan si bidang ini, pemuda, bidang penginjilan itu dikontrol, itu ada sistemnya. Ya, ini bukan pekerjaan budak ini mah. Ini pekerjaan manajer, ya. Dia punya otoritas juga, dia bisa pecat itu. Karena kalau bandel-bandel bahkan wakilnya pun dia bisa pecat. Ini yang begini-begini bukan gereja. Memang bukan gereja, itu adalah denominasi atau kerajaan manusia. Dari mana datangnya kok tadinya organisme gereja ini kok jadi bisa menjadi kerajaan-kerajaan ribuan denominasi, kerajaan-kerajaan manusia itu? Yang berdasarkan nama, ada ya Calvinis lah, Lutheran lah, atau apa semuanya, atau berdasarkan struktur pemerintah, Presbyterian, Episkopal, atau berdasarkan ajarannya yang mempelai lah, Pantekosta, Roh Kudus, atau apa, Full Gospel lah, macam-macam lah. Kenapa bisa begitu? Dari organisme, kok bisa jadi organisasi kerajaan-kerajaan yang ini? Itu karena jabatan masuk, sistem pemerintahan manusia masuk. Itulah yang dijelaskan dalam kitab Wahyu itu, ya. Wahyu pasal 17. Jadi saya bacain ya. Di sini dikatakan begini. Perempuan ini, di kitab Wahyu hanya ada 2 perempuan. Di pasal 12 dan di pasal 17-18. Di pasal 12 ini perempuan yang murni ini. Tidak ada jabatan di situ. Ini perempuan betul-betul 12 ayat 1 itu ya. Matahari Kristus itu simbolnya itu memenuhi dia. Dia dipimpin oleh 12 bintang, 12 saka pemerintahan, ya. Jamak. Ya, kemudian bulan yang merupakan pantulan atau liturgi-liturgi atau simbol-simbol semua sudah di bawah kakinya, dan dia melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah nanti di zaman berikut. Kalau yang perempuan di sini lain,
Ini perempuan di sini, perhatikan ini ya. Mari sih, aku akan menunjukkan kepada putusan pelacur, disebut pelacur ya, karena dia gabung ya, dia terima pemerintahan manusia, terima pemerintahan Tuhan, terima ajaran perjanjian lama, perjanjian baru itu diaduk begitu ya. Nah, di sini dibilang di sini ya, ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Saudara tahu ya, kitab Wahyu itu kitab simbol. Wahyu pasal 1 itu ada istilah. Di situ Rasul Yohanes menyatakannya, Yesus mengutus malaikatnya untuk menyatakan kepada Rasul Yohanes. Menyatakan ini istilah Yunaninya semaino. Semaino itu berasal dari akar kata sema. Sema itu istilah Yunani itu artinya simbol atau tanda. Jadi kitab Wahyu itu pewahyuan Yesus Kristus baik dirinya maupun mempelainya disampaikan kepada Rasul Yohanes dengan bahasa simbol. Contohnya Wahyu 12 ayat 1 itu, perempuan dekat dengan matahari. Ini bukan perempuan jasmani. Kalau perempuan jasmani udah mati tuh dekat matahari. Matahari itu gas ya. Permukaannya aja udah 5.000 derajat Celcius. Permukaannya panasnya. Kalau di dalam intinya terjadi reaksi nuklir kan, itu jutaan derajat Celcius. Nggak mungkin ada perempuan bisa di situ, ya, meleleh dia udah langsung. Itu bukan, itu simbol, jangan dibacanya. Atau perempuan ada mahkota bintang. Mana mau bintang itu matahari juga lebih gede lagi daripada matahari. Nah, itu berarti ini simbol, bahasa simbol ya. Sama seperti lalu lintas bahasa simbol S gitu ya. Coret itu artinya dilarang berhenti bacanya, atau P dicoret. Jangan dibilang ini bacanya P dicoret, nggak lulus, nggak dapat SIM itu, ya. Jadi itu dilarang parkir. Oke, jadi di sini perempuan duduk di atas binatang. Binatang itu di dalam Alkitab, bahkan dalam kitab Wahyu ini secara khusus itu bicara pemerintahan manusia. Binatang. Perempuan simbol daripada gereja, karena Adam itu simbol Kristus ya, Hawa ya gereja. Setiap perempuan itu simbol gereja, hanya dalam beberapa aspek bedanya kalau dalam perjanjian lama. Jadi perempuan duduk di atas binatang itu artinya sistem pemerintahan manusia yang menopang gereja. Itulah dia denominasi. Denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia, sistem pemerintahan manusia dengan jabatan-jabatannya itu yang menopang gereja. Memang bisa menjadi besar, makanya di sini Big Babel, bukan Holy City. Kota itu pemerintahan ya. Babel itu pemerintahan manusia, Yerusalem pemerintahan ilahi. Kudus, Holy City kalau Yerusalem. Kalau Babel itu gede doang. Oh, enggak kudus dia karena permainan uang jabatan di sana. Ngeri saudaraku permainan uang dan jabatan dalam dunia kekristenan. Saya mesti bicara jujur lah. Saya ini dalam dunia kekristenan enggak 10-20 tahun, 40 tahun lebih, udah 44. Melanglang buana dalam dunia kekristenan. Saya bukan ngejelek-jelekin, saya mengatakan fakta supaya kita tahu apakah rencana Tuhan semula. Rencana Tuhan semula bagi gerejanya tidak ada di situ jabatan. Kalau rasul, nabi, penjaga, pengajar itu hanya fungsi untuk memperlengkapi, bukan menarik murid apalagi narik duitnya. Bukan mau bangun kerajaan sendiri menjadi ribuan denominasi begini, bukan. Ya, itu emang izin Tuhan terjadi. Sama seperti kasus itu, orang Farisi nanya sama Yesus soal perceraian, ya. Orang Farisi nanya sama Yesus, buktinya Musa tuh ngizinin, ya, orang boleh bercerai, saya kasih surat cerai aja. Yesus bilang, itu karena ketegaran hatimu. Maka Musa mengizinkan itu, ya. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan itu perceraian. Jadi perceraian bukan rencana Tuhan semula, itu izin Tuhan, ya, karena ketegaran hati. Sama seperti yang 2,5 suku itu, 2,5 suku yang di sebelah timur Sungai Yordan, yang sebelah barat ini kan tanah perjanjian, ini 9,5. Yang 2,5 itu Ruben, Gad dengan setengah suku Manase. Dia ngotot minta tanah di sini karena ini bagus untuk peternakan. Dikasih sama Musa. Bukan karena itu rencana Tuhan, itu izin Tuhan karena ketegaran hati si suku Ruben, Gad dan setengah suku Manase itu. Makanya dalam Alkitab sudah perhatikan deh. Kalau bicara tanah yang di sebelah sini, itu selalu dibilang tanah yang diberikan Musa. Tapi kalau bicara yang tanah sebelah barat,
itu dibilang inilah tanah negeri yang Tuhan janjikan. Pasti begitu. Jadi jabatan atau dengan segala permainan, kalau jabatan itu udah saling sikut main, itu biasa. Memang begitu. Di mana-mana itu, mau di lembaga manapun, mau lembaga pemerintahan, mau lembaga sosial, mau lembaga agama ya kayak kekristenan, itu sama itu. Bahkan kadang-kadang kan orang bilang, oh kalau politik itu kotor. Tunggu dulu ya. Jangan buru-buru ngomong begitu. Mari kita lihat contoh dulu Yesus. Yesus itu dibawa oleh lembaga keagamaan, Mahkamah Agama Sanhedrin itu, ya, dibawa dia kepada Pilatus. Pilatus itu katakanlah simbol lembaga politik lah. Sementara Sanhedrin ini ahli Taurat, orang Farisi, ini lembaga keagamaan, Yudaisme, ya. Yesus begitu Pilatus lihat, Pilatus tahu Yesus nggak salah. Ini orang Yahudi ini hanya karena iri aja nih, ya. Itu lembaga politik sudah lihat ini nggak salah nih orang, dan Pilatus mencoba berusaha untuk melepaskan Yesus. Tapi lembaga agama Sanhedrin, salibkan dia, bahkan dia menghasut orang banyak supaya teriak salibkan dia. Nah, ketika udah mulai terjadi kericuhan, kekacauan, Pilatus sebagai seorang politikus, ya dia nggak mau dong, ya. Sudah, saya putuskan, tapi dia cuci tangan dulu. Saya nggak mau. Oleh dia susah. Dia terpaksa ngambil keputusan. Jadi lembaga politik udah ngerti bahwa Yesus ini orang kudus, Yesus ini orang baik, ini orang nggak salah. Tapi lembaga agama, degilnya itu, kerasnya itu bilang salibkan dia. Sekarang saya bilangnya kayak jangan ngomong dulu lembaga politik lebih kotor daripada lembaga agama. Jangan dulu buru-buru begitu, jangan bodoh ya. Jangan bodoh. Mari kita melihat, ya ngeri. Soalnya kalau apalagi ya saya bilang Kristen, saudara udah lihatlah sejarah gereja itu, bunuh-bunuhannya, darah itu. Makanya di sini perempuan tuh mabuk. Perempuan di kitab Wahyu itu pasal 17 mabuk oleh darah orang-orang kudus. Mati banyak. Mengerikan lah. Baca dah sejarahnya. Ada sih saya 2 buku, tapi saya sedang cari itu. Hilang itu bukunya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, seandainya lah gereja itu tetap menjadi organisme, ya. Dalam 200 tahun itu emang dunia takluk. Termasuk dunia politik itu. Kaisar itu apa? Konstantin tahun 313 takluk sama gereja. Tapi sekarang enggak, karena gereja sudah pecah menjadi ribuan kerajaan-kerajaan manusiawi dengan sistem pemerintahan manusia, dengan permainan uang jabatan. Hati-hati saudara. Tapi saya yakin gini, sekali lagi. Umat pilihan Tuhan tidak akan ambil bagian dalam permainan uang jabatan dalam dunia kekristenan. Tidak. Karena dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil. Nah, orang-orang yang dipanggil ini biasanya main nih dengan uang jabatan nih. Tapi orang yang dipilih, dia tidak mau. Dia yang mendapat kasih karunia keluar dari sistem itu. Ya, dunia ya. Ini saya sedang baca nih. Dunia ini dalam perjanjian baru ada 186 dan sebagian besar, separuh lebih itu ada dalam tulisan Yohanes. Karena Yohanes kalau Yohanes bilang dunia atau